Pride is getting too warm for me down here, and so I'm going up on earth where I... Nama saya Imas. Baru 3 bulan saya pindah ke daerah Cimahi ini. Sebelumnya saya jualan di kota. Tapi ya itu, kalah sama yang modalnya besar. Akhirnya saya dapat lapak kecil di pinggir jalan tembusan Cipageran. Warungnya mepet banget sama tembok gedung tua yang sudah enggak terpakai. Jalanan di sini kalau sudah lewat jam 9 malam, sepinya minta ampun. Lampu jalan cuma ada satu, itu juga letaknya jauh di pertigaan sana. Di sini cahaya satu-satunya ya cuma dari lampu neon di warung saya. Rasanya kayak saya ini cuma setitik cahaya di tengah lautan hitam. Minggu-minggu awal semuanya biasa aja. Dinginnya Cimahi ya memang begini, bikin jari kaku kalau lagi iris bawang. Malam itu hujan baru aja reda, aspal masih basah dan bau tanahnya nyengat banget. Saya lagi beresin botol-botol saus, pas saya dengar suara langkah kaki yang berat. Saya kira pembeli. Saya langsung berdiri, tapi nggak ada orang. Cuma ada sekelebat bayangan hitam besar yang lewat cepat banget di depan warung dan lari ke arah gudang tua itu. Saya pikir, mungkin cuma kucing atau anjing liar. Tapi besoknya mulai aneh. Tiap kali saya mau mulai masak, garam di toples saya selalu hilang. Padahal saya baru isi penuh sorenya. Pas saya cari, garam itu tumpah rapi melingkar di sekeliling kompor saya. Seolah-olah ada yang gak mau api saya padam. Atau ada yang lagi pagarin warung saya dengan caranya sendiri. Puncaknya malam Jumat kemarin. Jam sudah menunjukkan angka 12. Tiba-tiba ada bau kemenyan tipis campur bau bensin. Dari kegelapan jalan muncul sosok kakek memakai baju hitam-hitam. Kepalanya pakai iket tapi sudah lusuh sekali. Dia duduk di kursi paling pojok yang sandarannya mepet ke tembok gudang. Dia nggak pesen makan. Dia cuma bilang, "Meh, nitip cing ladanya. Meh awak kaki rada haneut." saya bingung, tapi saya buatin aja cuma 1 porsi nasi goreng, yang cabainya saya banyakin. Pas saya taruh piringnya di meja, saya nggak sengaja nyentuh jarinya. Rasanya kayak megang es yang baru keluar dari freezer. Mati rasa tangan saya seketika. Si kakek itu nggak makan pakai sendok. Dia cuma naruh telapak tangannya di atas piring. Terus kepul asap nasi gorengnya kayak terhisap ke arah tangannya. Enggak sampai semenit, nasi di piring itu warnanya berubah pucat. Kayak nasi yang sudah basi berhari-hari. Si kakek berdiri nengok ke saya, terus nunjuk ke arah ban motor di luar yang baru aja lewat. Dia bilang, "Ade, remna belum di pengkolan handap."
Terus dia jalan pelan-pelan ke arah tembok gudang dan tembus begitu saja. Saya lemas, tapi semenit kemudian, beneran, saya dengar suara kecelakaan keras banget di tikungan bawah. Saya lari keluar, ternyata ada motor yang remnya belum. Untungnya, supirnya selamat karena jatuh ke tumpukan karung pasir di pinggir jalan. Besoknya, saya tanya sama warga lokal yang sudah lama di situ. Ternyata, dulu di tempat warung saya berdiri, ada kecelakaan hebat tahun 80-an yang melibatkan warga asli situ. Dan korban kecelakaan tersebut adalah kakek penjaga gudang, yaitu gudang tua yang ada di belakang warung nasi goreng saya. Lalu, ada warga yang bilang garam yang tumpah melingkar di kompor saya, ternyata itu cara sosok kakek tersebut buat meminta pajak rasa. Dia nggak butuh uang, dia nggak butuh nasinya. Dia cuma pengen ngerasain panasnya api dan pedasnya cabe supaya dia ingat rasanya jadi manusia yang masih punya nyawa. Jadi sekarang, tiap malam sebelum tutup, saya selalu sisain 1 porsi nasi goreng pedas di meja pojok. Bukan buat sesajen, tapi anggap aja buat bayar uang keamanan ke warga lama yang jagain jalanan ini. Jadi kalau kalian lewat Cipageran malam-malam dan lihat saya lagi ngobrol sama kursi kosong, jangan heran. Saya cuma lagi ramah tamah sama penunggu jalan di sini, supaya kita semua aman sampai rumah. Nah, itu tadi cerita kita malam ini. Kalau kalian punya pengalaman serupa atau punya teori sendiri tentang kejadian di cerita tadi, langsung tulis di kolom komentar ya. Aku pengen banget baca obrolan kalian di sana. Makasih banyak udah dengerin cerita ini sampai habis dan udah setia nemenin aku malam ini. Kalau kalian suka dengan cerita aku, jangan lupa buat klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang akunya pemberani. Tetap waspada pada sekitar kalian ya. Aku pamit dulu. Sampai ketemu di cerita horor selanjutnya. Selamat malam dan semoga kalian bisa tidur nyenyak.